Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kami sekarang berada di seputaran Benteng Keraton Kesultanan Buton yang pada zamannya benteng ini menjadi pusat pemerintahan di Kesultanan Buton. Dan bersama saya seorang peneliti, beliau mengkaji peneliti Islam ya, beliau konsentrasi di teologi Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita goja-goja karena dari latar belakang pendidikannya beliau kita sudah tahu bahwa bagaimana beliau mengkaji melihat Islam itu di Tanah Buton ini. Nah, kira-kira Islam di Tanah Buton itu seperti apa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Tanah Buton itu adalah Islam yang bahasanya rahmatanil alamin, dibawa oleh para ulama-ulama besar. Meski dalam sejarahnya mereka datang di sini ada panggilan kerohanian atau panggilan gaib. Meski juga ada mengatakan faktor karena dakwah. Tapi saya meyakini ada panggilan gaib untuk datang di sini untuk menyebarkan Islam itu. Itu pertama. Penyebaran juga tidak lepas dari jalur perdagangan, pun juga karena jalur juga pemerintahan. Kita melihat dalam sejarah banyak para ulama-ulama besar, dari Syekh Jumadil Kubro, dari Syekh Abdul Wahid, ada juga yang dalam catatan juga ada Habaib, keturunan dari Rasulullah SAW, Syekh Muhammad Habaib Muhammad Jafar Siddiq. Itulah yang mengajarkan masyarakat Islam di Tanah Buton ini mengenai etika, mengenai semua perilaku dalam kehidupan beragama di Tanah Buton. Nah, ini yang menarik. Ternyata Syekh Abdul Wahid yang kita tahu bersama, beliaulah yang pertama kali tiba di Burangrasi, kemudian membuat kerajaan Buton saat itu berganti menjadi Kesultanan Buton. Ternyata jauh sebelum itu sudah ada. Iya. Coba bisa diceritakan. Kalau dalam perjalanannya memang sudah menjadi mungkin sudah ada bukunya perjalanan kapal, begitu kan? Dan memang di situ jalur langsung bisa tembus ke Ternate. Kenapa jauh dari sebelum itu? Karena di ulama-ulama ini mereka datang untuk panggilan spiritual, untuk menyebarkan Islam, pun mengajarkan. Karena sebagaimana kalau kita kembali dalam catatan negara Kartagama, bahwasanya ada di sebuah daerah atau Butuni, di situ adalah negeri para resi. Itu negara Kartagama itu, atau tulisan di sana adalah bahasa Sanskerta. Karena bangsa Sanskerta mereka sebut ulamanya resi. Tuh. Iya. Nah, ini menarik ini. Sementara kalau saya melihat Syekh Abdul Wahid ketika datang di Tanah Buton ini, saya bayangkan bahwa beliau berhadapan dengan tradisi masyarakat yang sebelum Islam masuk. Nah, ini bisa diceritakan awal-awalnya. Oh iya, perlu jadi catatan bahwasanya pra-Islam atau bahasanya kalau Rasulullah SAW mendapatkan dari kenabian menuju mendapatkan risalah kurang lebih abad 650 Masehi atau mungkin dicatat 700 Masehi. Sebelum itu ada agama yang kita lihat kalau disebut dalam Al-Quran itu agama Tauhid. Itu disebarkan oleh para nabi-nabi. Agama Tauhid ini dikenal juga di kerajaan Romawi, namanya agama Ilah. Dia menyembah satu sosok yang agung. Pada saat itu kalau dalam agama Tauhid itu dia. Karena manusia dulu belum tahu siapa yang nama yang ini, dan memang yang Maha Kuasa ini belum juga memberikan petunjuk bahwa namanya Allah.
setelah Rasulullah SAW mendapati risalah, lalu turunlah ayat-ayat. Di ayat-ayat itulah Allah memperjelaskan bahwasanya yang huwa itu, yang satu itu, yang tunggal itu adalah Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang satu itu, yang tunggal itu adalah Allah. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Nah, itu agama huwa itu kalau di Asia itu dinamakan agama Kapitayan. Meski di dalam sejarah juga, sejarah agama-agama, dia beriringan juga ada agama Hindu, Buddha. Dan ini agama Kapitayan ini tersebar di Asia Tenggara, penganutnya di Asia Tenggara. Dalam catatan, dalam eks kerajaan Majapahit itu hampir 90%, malah 95% itu masyarakatnya agama Kapitayan. Agama Kapitayan sama sebenarnya sudah agama huwa atau agama yang disebarkan, agama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim dan atau para nabi. Cuma namanya karena Asia Tenggara kan kita beda bahasa dengan bahasa Arab. Kalau huwa kan Arab, sedangkan kenapa disebut nama agama Kapitayan? Karena itu mengandung ada bahasa Sanskerta. Tapi artinya sama, adalah itu menyembah yang tunggal. Yang tunggal disebut Taya, atau yang sosok yang kuat. Nah, agama Kapitayan ini karena sama juga, karena belum dahulu namanya kepercayaan, kita belum dapat tersalah cara menyembah. Jadi mereka orang-orang dulu atau para, anggaplah kalau sekarang ulama-ulamanya, melihat sosok yang sakral. Nah, sosok yang sakral mereka sembah ini bukan pohonnya, bukan batunya, tetapi kesakralnya ini mereka anggap ini sebagai wasilah untuk menyembah yang itu, yang maha kuasa. Karena Allah belum memperkenalkan namanya pada saat itu dan belum menjelaskan tata caranya seperti kita sholat yang saat ini. Pada saat itulah kalau kita melihat dalam sejarah itu, orang Belanda, saya lupa namanya, sejarawan, melihat perilaku Islam, perilaku agama Kapitayan ini, dia mengatakan ini adalah kebudayaan, agama atau kepercayaan animisme, dinamisme. Sebenarnya bukan animisme, dinamisme. Kapitayan ini mereka ingin menyembah itu. Mereka ingin menyembah yang maha kuasa, yang maha tunggal. Dari kepercayaan inilah dan setelah Islam datang, para ulama-ulama, syekh-syekh, salafus saleh, karena kita catat pada saat itu, kalau kita lihat dalam risalah kenabian, risalah Rasulullah SAW, banyak memberikan utusan-utusan ke seluruh dunia. Ada ke Afrika, ada juga ke Cina, dan seluruh. Jadinya penyebaran itu sudah disampaikan. Masuk ke Nusantara, karena pada saat itu agama Kapitayan ini adalah agama monoteisme juga yang tunggal, dan Islam juga monoteisme. Maka masyarakat Indonesia itu, para ulama-ulama dalam menyebarkannya itu tidak mengalami konflik, kesamaan. Cuma saja terjadi akulturasi, asimilasi. Dan itulah cara metode dan itu memang metode dalam berdakwah. Dan agama Islam membolehkan. Itulah cita rasa, karsa para ulama-ulama dulu untuk bagaimana Islam bisa universal di tanah ini, tanah Nusantara ini, dan salah satunya di Tanah Buton.